Shalom Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang pagi ini kita bisa bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan. Dan kita punya Tuhan Yesus, Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang selalu menolong kita. Tuhan yang selalu menepati janjinya. Setiap pengharapan kita, pasti Tuhan yang akan mewujudkannya. Kita tidak punya kekuatan, tetapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan buat kita. Mari kita sama-sama pujikan sebuah pujian buat Tuhan dari hati yang paling dalam. Bukan dengan kekuatanku. Haleluya Tuhan, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kaulah
harapan yang utama dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Engkau harapan dalam hidupku. Hanya Engkau. Yesus. Harapan hidupku. Kuasai kami, oh haleluya, oh haleluya. Engkau kuatku, wajah-Mu menghadap hidupku. Oh, Engkau harapanku. Engkaulah Yesus pandanganku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Hidup apa siro, hidup apa siro. Kasih-Mu mengalir, kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu karya-Mu buat hidup kami, Bapa. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu Bapa. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan
hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, haleluya Tuhan, aman dalam-Mu. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, oh haleluya, oh hidupku nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya aman dalam-Mu, tak pernah gagal, tak pernah gagal. Rencana-Mu terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam-Mu. Ku aman dalam-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, ku percaya hanya di dalam-Mu. Oh, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya ku aman dalam tangan-Mu, sebab Kau harapanku, hidupku di dalam-Mu. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi ini Engkau baik buat hidup kami. Engkau baik buat jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu akan nyata di dalam hidup kami. Beri kami telinga yang baik, beri kami hati yang baik. Kami mau siapkan dan berbicaralah buat kami semua, anak-anak-Mu, dimanapun anak-anak-Mu berada, dalam situasi apapun, Engkau adalah pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Ya, shalom Bapak dan Ibu Saudara. Selamat pagi. Saya senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu pagi hari ini. Kita akan merenungkan sebuah firman Tuhan secara singkat. Dan saya memilih judul, memiliki pengharapan membuat kita bergairah di dalam Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu Saudara dimanapun Bapak dan Ibu saat ini berada, mungkin di rumah, di luar kota, bahkan sekalipun di dalam perjalanan keluar kota, saya mau bertanya, apakah Bapak Ibu Saudara memiliki pengharapan yang tidak kunjung terwujud sampai saat ini? Atau saudara merasa sudah jenuh dengan menantikan pengharapan yang tidak kunjung terwujud, hingga mungkin saudara hidup biasa-biasa saja karena merasa yang diharapkan sudah terlalu lama tidak diwujudkan. Nah, Bapak dan Ibu, pagi ini ada kabar gembira buat Bapak dan Ibu Saudara. Jangan padamkan pengharapan yang Bapak Ibu Saudara miliki. Sebab pengharapan itu kalau kita miliki akan membuat kita menjadi tekun, sabar, dan kita akan menjadi memiliki iman yang kuat. Terutama ketika kita mengalami tantangan-tantangan dalam hidup kita. Nah, 2 ayat dari Ibrani 6, ayat yang 11 dan 12, saya akan baca untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian bunyinya. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Ayat yang ke-12, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan oleh Allah. Ada frasa yang sangat penting dari ayat 12, supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan, menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti, agar kamu jangan menjadi lamban. Bapak dan Ibu, saya telusur di Ibrani ini penulisnya siapa. Ada yang berpendapat ini Paulus, ada yang berpendapat bukan Paulus tapi dari timnya Paulus. Tetapi untuk pagi ini saya tidak menyorot siapakah yang menulis, tapi ada pesan buat orang-orang Kristen di Ibrani yang mulai undur oleh karena tekanan. Dan itu tampaknya akan cocok buat hidup kita hari-hari ini. Jadi dari Ibrani 6 ayat 11 dan 12 ini pesannya buat kita adalah bersungguh-sungguhlah memiliki
pengharapan. Nah, ada dua pertanyaan yang pagi ini menjadi renungan. Yang pertama adalah bagaimana kalau kita tidak memiliki pengharapan atau kita tidak peduli pada pengharapan kita sendiri. Nah, di ayat 12 tadi disebutkan di situ, kita akan menjadi lamban, kita akan menjadi malas, kita akan menjadi cepat bosan, kita tidak bergairah dalam aktivitas kerohanian. Coba kita cek hidup kita. Kalau kita tidak memiliki pengharapan dan pengharapan itu tidak kita hidupi, kita akan menjadi malas, cepat bosan, lamban, tidak bergairah dalam aktivitas rohani. Dampaknya dapat kita lihat kalau kita tidak bergairah. Pusat hidup kita pasti berubah, bukan Tuhan. Mungkin pusat hidup kita adalah kegiatan, jadwal rutinitas harian. Tujuan hidup kita juga akan berubah, tidak jelas. Tujuan hidup kita bukan surga, bukan hal-hal yang di atas yang kita pikirkan. Lalu aktivitas kita tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu kalau kita tidak menghidupi pengharapan yang ada dalam hidup kita. Bahkan hidup kita bisa menjadi tidak efektif sebab keluar dari tuntunan Tuhan. Mungkin kita membaca Alkitab serampangan. Mungkin kita ikut gema, ya tiap hari kita punya rema kita kirim, ya. Tapi mungkin itu sekadarnya. Mungkin kita datang komsel, tetapi tidak ada api yang menyala-nyala. Kita datang seadanya, kita datang sekenanya, asal kita datang ketemu dengan komunitas. Mungkin juga kita ibadah semampunya, kita ibadah asal kita setor muka. Kenapa? Karena pengharapan kita sudah mulai padam. Pengharapan kita tidak kita hidupi. Dan bisa jadi pelayanan kita sepertinya mentok begitu saja. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita hidupi pengharapan kita. Yang kedua adalah bagaimana kalau kita peduli dan menghidupi pengharapan kita. Kalau kita menghidupi pengharapan kita, kita berpegang teguh pada pengharapan kita, kita mengingat janji Tuhan dan kita menantikan janji Tuhan itu, maka hidup kita akan memiliki semangat yang berkobar-kobar. Hidup kita akan bergairah. Hidup kita akan bersungguh-sungguh melakukan aktivitas kerohanian. Kita akan lihat satu contoh beberapa orang di dalam Alkitab, tokoh ini yang dia menghidupi pengharapannya, dia menghidupinya dan dia berpegang teguh, dia bertahan. Kita lihat teladan Paulus. Paulus pernah mengatakan begini, aku mengarahkan diri pada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu ada di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai yang ke-14. Paulus memiliki gairah yang kuat di dalam pengharapannya kepada Kristus. Sehingga Paulus menyamakan dirinya dengan seorang pelari yang sedang bertanding.
Dia mengatakan mengarahkan diri pada tujuan. Lalu dia berlari. Dia bersungguh-sungguh. Kenapa? Dia memiliki pengharapan untuk memperoleh hadiah. Yaitu hadiah panggilan dari Allah di dalam Kristus Yesus. Tokoh yang kedua yang kita lihat adalah Abraham. Abraham selama 25 tahun bersungguh-sungguh sejak janji Allah disampaikan ke Abraham. Sungguh pada pengharapan itu tidak pendek. Abraham dijanjikan untuk mendapatkan keturunan. Memerlukan waktu 25 tahun untuk sampai mendapatkan seorang keturunan, yaitu Ishak. Itu waktu yang sangat panjang. Dan waktu yang panjang itu tentu ada banyak ujian. Tetapi di waktu yang panjang, di dalam ujian yang tidak mudah itu, Abraham tetap memiliki pengharapan yang kuat akan janji Allah. Bahkan ketika sepertinya tidak masuk akal, tetapi Abraham tetap berharap. Ada tokoh lagi yang memiliki semangat yang luar biasa di dalam berpegang teguh pada pengharapan. Dia adalah Yusuf. Yusuf waktu masih muda, waktu masih anak-anak bahkan, Yusuf bermimpi menjadi seorang pemimpin. Dan sejak ia bermimpi hingga menjadi pemimpin yang sesungguhnya, itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Tetapi Yusuf dalam semangatnya itu, dia tetap hidup taat dalam pengharapannya. Ada banyak cobaan. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Bahkan dia kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Dia dijual menjadi budak. Difitnah di rumah Potifar. Ia dimasukkan penjara. Adalah bukan hal yang mudah. Tetapi Yusuf terus mengerjakan dengan semangat. Yusuf mencapai puncak pengharapannya. Dia menjadi orang nomor 2 setelah raja. Bahkan kekuasaan raja tidak lebih tinggi dibandingkan Yusuf. Adalah pencapaian, perwujudan pengharapan yang sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, pagi ini apakah janji Allah kepada saudara? Pekerjaan, perekonomian, kesehatan, apapun, miliki pengharapan yang kuat dan terus kerjakan pengharapan saudara. Ketika saudara memiliki pengharapan, ketika saudara menghidupi pengharapan, saudara akan memiliki gairah di dalam Tuhan. Gairah untuk melayani, gairah untuk melakukan aktivitas rohani, bergairah menantikan berkat Tuhan. Dan saya percaya saudara pasti mendapatkan berkat. Pengharapan saudara akan dinyatakan dalam hidup saudara. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku.
harapanku di dalam-Mu. Roh Kudus, nyatakan janji-Mu itu untuk hidup kami. Kuatkan kami miliki harapan itu. Haleluya. Biarlah kami ada hidup gairah di dalam Engkau. Haleluya. Biarlah kami ada kesungguhan di dalam hidup kami. Haleluya. Biarlah kami tidak menjadi klontro. Biarlah kami tidak menjadi lemah. Kami tetap kuat. Kami mau bergairah. Mau menantikan janji-Mu. Kami tetap berpegang pada pengharapan-pengharapan kami. Oh haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu pagi ini berdoa. Ada anak-anak-Mu pagi ini yang sedang menanti-nantikan janji-Mu. Pengharapan-pengharapan yang hampir padam. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dihidupkan pengharapan itu. Dikuatkan pengharapan itu. Haleluya Tuhan. Sebab harapan-harapan kami di dalam Yesus. Pengharapan-pengharapan yang tidak sia-sia. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami mengucap syukur. Engkau memberkati. Engkau menolong setiap anak-anak-Mu yang pagi ini datang di hadapan Engkau. Mungkin mereka punya pengharapan di dalam perekonomiannya untuk tumbuh, untuk dipulihkan. Di dalam nama Yesus, Engkau yang menjawabnya. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak-Mu yang pagi ini memiliki harapan untuk sembuh. Mungkin sudah bertahun-tahun di dalam sakit penyakitnya, tidak lepas. Tetapi pagi ini pengharapan yang hidup itu menyembuhkan. Sebab Yesus sudah menyembuhkan lewat karya salib itu. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Pagi ini kami bersyukur ada kesempatan buat kami bersekutu dengan Engkau. Kami minta di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun atas kami sepanjang hari ini. Berkat sukacita, berkat-berkat jasmani, berkat-berkat rohani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Engkau karena Engkau baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.